Hai, ini adalah video saya membaca buku dan juga video berlatih berbicara untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berbicara. To be honest, I feel so really tired today. Saya merasa I'm tired, lelah, a little bit of burnout, sedikit burnout dan juga I feel like a lot of things happen in my life, and right now at this moment I feel so really tired. Saya sangat lelah, but yeah, again I need to keep going. I need to push myself, remind myself to do the work, do the same thing to achieve my goals. Saat ini saya record video ini pukul setengah 12 malam. So, saya belum membaca buku, saya juga belum berlatih berbicara, jadi video ini adalah video keduanya, membaca buku dan juga berlatih berbicara. 5 menit atau 6 menit it's totally fine. Saya mempunyai prinsip bahwa membaca buku sedikit apapun itu it's better than nothing. 5 menit atau 10 menit membaca buku lebih baik daripada tidak sama sekali. Percayalah yang namanya compound effect atau gampangnya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau kamu belum bisa baca buku 30 menit atau 1 jam, maka start small, mulai dengan langkah kecil. 5 menit dulu nggak apa-apa, tapi setiap hari. Kalau hari ini bisa 5 menit, besok tingkatkan lagi 10 menit, 15 menit, dan seterusnya. Tapi istilah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ini tidak hanya bekerja untuk hal yang positif, tapi juga bisa sebaliknya, bisa bekerja untuk hal-hal yang negatif. Secara tidak sadar, kalau kamu melakukan hal yang negatif, meskipun itu sedikit, tapi terus-menerus dilakukan, hari ini lakukan itu, besok lagi, lagi. Hal negatif yang kecil itu lama-lama jadi besar juga. Jadi perlu diingat bahwa istilah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit bisa bekerja untuk hal yang positif, bisa juga bekerja untuk hal yang negatif. Jadi jangan jangan remehkan, jangan menyepelekan hal kecil. Tapi kalau itu hal kecil terus-menerus dilakukan, akhirnya jadi besar juga kan. Jadi mari kita mulai membaca buku. Buku yang saya baca masih sama, yaitu Keep Going. 5 menit, it's totally fine. Tak ada hadiah, tak ada karya seni. Jangan berkarya karena kamu ingin mendapatkan uang. Ia tak akan pernah bisa memberimu cukup uang. Dan jangan berkarya karena kamu ingin meraih popularitas, karena kamu tidak akan pernah merasa cukup populer. Wait, jangan berkarya karena kamu ingin mendapatkan uang. Ia tak akan pernah bisa memberimu cukup uang. Dan jangan berkarya karena kamu ingin meraih popularitas, karena kamu tidak akan pernah merasa cukup populer. Buat hadiah untuk orang-orang dan bekerja keraslah dalam membuat hadiah-hadiah tersebut dengan harapan agar orang-orang itu akan memperhatikan dan menyukai hadiahnya. John Green. Tak ada hadiah, tak ada karya seni. Kamu tahu arti kesuksesan itu, atau setidaknya kamu memiliki definisi tersendiri tentangnya. Definisiku ketika hari-hariku terlihat seperti yang kuinginkan. Kesuksesan menurut Austin Kleon adalah ketika hari-hariku terlihat seperti yang kuinginkan. It's blew my mind. Ini menggetarkan pikiranku, menggetarkan hatiku. Jika kamu ingin meraih sukses, pertama-tama kamu harus mendefinisikan apa arti kesuksesan. Dan itu terserah kamu, karena sukses itu bisa berbeda tiap orangnya. Pertama, kalau kamu ingin sukses, coba definisikan
arti kesuksesan menurut diri kamu sendiri. Dan menurut Austin Kleon, it's sangat simple dan sangat mengubah perspektif saya mengenai kesuksesan. Menurut Austin Kleon, kesuksesan itu adalah ketika hari-hariku terlihat seperti yang kuinginkan. Wow, I'm learning a lot from this page. Saya belajar banyak dari kalimat ini. Kesuksesan adalah ketika hari-hariku terlihat seperti yang kuinginkan. Dan sekarang perspektif sukses saya sepertinya seperti ini. Ketika hari-hariku terlihat seperti yang kuinginkan, itu artinya saya sukses. Sukses itu bisa dipupuk. Sukses besar datang dari sukses kecil. Kalau setiap hari kita sukses, maka katakanlah per hari itu dihitung 1%, maka di akhir tahun kita akan dapat 356% kesuksesan, that is really big. Jadi, daripada mengejar kesuksesan yang besar, lebih baik kesuksesan yang kecil tapi setiap hari. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Wow. Kesuksesan menurutku adalah ketika hari-hariku terlihat seperti yang kuinginkan. Sukses di sisi lain adalah sukses dalam istilah versi orang lain, atau sukses yang tak pantas didapatkan, atau ketika sesuatu yang kamu anggap sucks atau payah menjadi kesuksesan, atau ketika kesuksesan atau memburu kesuksesan itu mulai terasa payah saja. Sukses adalah hal yang dirujuk oleh pujangga Jean Cocteau ketika dia berkata, ada jenis kesuksesan yang lebih buruk dari kegagalan. Dalam bukunya The Gift, Lewis Heidi berpendapat bahwa seni itu hadir baik dalam hadiah maupun ekonomi pasar, tetapi saat tak ada hadiah, tidak ada seni. Ketika karya seni kita dikuasai oleh pertimbangan pasar, apa yang menerima banyak klik, apa yang laris, maka ia dengan cepat akan kehilangan elemen hadiah yang menjadikannya sebagai sebuah karya seni. Dari sesi membaca ini atau 5 menit saja, saya belajar bahwa kesuksesan itu adalah your own perspective. Artinya definisi sukses itu adalah menurut kamu sendiri. Kalau kamu ingin sukses, ya kamu harus mendefinisikan sukses itu berdasarkan diri kamu sendiri. Karena sukses itu kan bisa relatif. Mungkin satu orang menganggap sukses ketika sudah dapat 100 juta, 200 juta, 300 juta. Bisa jadi orang lain menganggap sukses ketika mereka sudah beli mobil, bangun rumah. Bisa juga orang lain menganggap sukses ketika seperti ini. Ketika hari-hariku terlihat seperti yang kuinginkan, dan saya memilih menjadi orang seperti ini. Sukses menurutku adalah ketika hari-hariku terlihat seperti yang kuinginkan, karena ketika saya bisa menjalankan hari seperti yang saya inginkan, yaitu grinding atau terus bekerja, saya yakin hasilnya akan datang juga. Hasil datang dari tindakan, tanpa tindakan tidak akan ada hasil. So, definisi sukses saya bisa berubah hari ini, yaitu ketika hari-hariku terlihat seperti yang kuinginkan, dan saya akan fokus pada hari-hari yang saya jalankan. Thank you for watching. I wish you all the best.